بالله من الشيطان الرجيم. Betapa bagaimana sih parahnya Gaza hari ini? Kita bicara masalah krisis bahan bakar di Gaza. Itu menyebabkan di Gaza hanya mengalir listrik 4 jam per hari. Bayangkan 4 jam per hari. Sisanya itu mati listrik. Dan itu setiap hari terjadi. Subhanallah, ini tempat yang bagus ini buat mereka yang kecanduan sama Mobile Legend ini. PUBG. Kirim aja ke sana. Ya. Insya Allah nggak akan lagi kecanduan karena nggak bisa ngecas di sana kan. Karena mereka itu tidak ada listrik, akhirnya mereka menggunakan alternatif lain, pencahayaan alternatif, namanya apa? Lilin. Nah, ini perlu diketahui karena mereka menggunakan lilin sejak tahun 2010 hingga 2018 itu sudah ada 29 kasus kematian akibat insiden kebakaran. Ya, kebakaran, rumah terbakar, itu banyak tuh di Gaza itu. Itu yang meninggal, belum yang terluka-luka. 25 diantaranya itu anak-anak kecil, anak balita yang meninggal. La ilaha illallah. Separah itu kondisi Gaza hari ini. Air bersih nih, kita asik banget ya, nikmat besar kita bisa menemukan air bersih dimanapun kita berada di Indonesia. Di Gaza itu 97% air itu terkontaminasi. 97% air itu kotor, nggak layak minum. Itulah kenapa warga Gaza banyak yang terserang penyakit, bakteri, virus. Sayangnya ketika mereka itu mau berobat ke rumah sakit karena mereka nggak punya uang juga kan, berobat sana rumah sakitnya tutup, berhenti beroperasi. Kenapa? Karena tidak ada bahan bakar. Giliran ada yang beroperasi, mengalami krisis medis, nggak ada obat-obatan di situ. Mau kemana mereka? Mau keluar di blokade. Saya di Gaza sejak tahun 2011 itu melihat bagaimana mencekiknya itu blokade. Dibatasi, logistik dibatasi. Gitu. Terus pintu perbatasan ditutup. Dan tidak hanya di blokade, Gaza juga menjadi bulan-bulanan percobaan, jadi ajang percobaan senjata-senjata baru Israel. Sejak tahun 2006 itu 4 kali Gaza itu diagresi militer massal. Tahun 2008, tahun 2012, 2014 dan 2018. Saya alhamdulillah menyaksikan 3 diantaranya, merasakan dahsyatnya agresi militer ini. Ya Allah. Dibombardir dari laut, darat, udara. Tapi Gaza masih bertahan. Alhamdulillah. Tapi sampai kapan mereka akan bertahan? Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh Lembaga Kemanusiaan PBB tahun 2016, apa mereka tulis? Kalau Gaza tetap dibiarkan seperti ini, maka 2,3 juta warganya, ya, dan Gaza itu sendiri, wilayah Gaza ini akan dinyatakan sebagai tahun 2020 akan dinyatakan sebagai wilayah yang tidak layak huni. Sekarang tahun berapa? 2019. Berapa tahun lagi 2020? Kurang dari setahun lagi. Gaza akan dinyatakan sebagai wilayah tidak layak huni. La haula wala quwwata illa billah. Terlalu banyak ya yang ingin saya sampaikan. Tapi insya Allah ini bukan yang terakhir ya. Saya belum sempat bercerita tentang keajaiban di Gaza. Gaza saya bilang tadi merasakan 4 agresi militer, artinya pertempuran, jual beli serangan antara Israel dan para pejuang Gaza. Tapi tidak pernah sekalipun Gaza itu menyerah atau mengangkat bendera putih. Dalam 4 pertempuran besar itu selalu Israel yang menyerah. Sampai tahun 2018 kemarin sempat 2 hari eskalasi jual beli serangan tuh, itu selalu diakhiri oleh bendera putih yang dikibarkan oleh Israel. Apa itu? Penyebabnya itu masih memerlukan waktu khusus. Saya di sini ingin fokus langsung ke masalah solusi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagaimana? Apakah saya harus ke Gaza? Banyak itu yang minta ke saya itu. Kak, saya mau ke Gaza, Kak, tolong bantu saya ke Gaza. Saya sudah muak dengan penjajahan ini. Saya mau ke Gaza, mau membantu mereka.
Masnya bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Terus mau ke Gaza? Iya mas. Tidak semudah itu Ferguson. Gitu ya. Serius, nggak semudah itu. Emang dikira dia ke Gaza terus kita angkat senjata merdeka gitu. Hey, wake up, bangun. Pasukan elit terbaik di bumi hari itu ada di Gaza, Al-Qassam. Ya, itu yang terbaik hari ini. Mereka tidak perlu hari ini, tidak perlu kita ke sana satu-satu, 2 orang, 3 orang angkat senjata, tidak. 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, doa. Catat baik-baik. Doakan mereka setiap hari. Jangan seminggu sekali. Tanya pada diri kita, kapan kita terakhir kali mendoakan mereka? Doakan, ya Allah, kami punya saudara-saudara kami di Palestina. Mereka terjajah, ya Allah. Bantu mereka, ringankan beban mereka, doakan. Setiap sholat, setelah saya sholat 5 waktu, terutama yang gemar tahajud sepertiga malam, doakan mereka. Kalau kita melepaskan tembakan, itu bisa meleset, tapi kalau doa nggak akan meleset. Kalau doanya mau lebih keren lagi, ya Allah, jadikanlah diri ini, tulang ini, daging dan darah ini bagian dalam pembebasan Masjidil Aqsa, ya Allah. Jadikanlah tangan-tangan ini tangannya akan meletakkan bendera tauhid di atas Masjidil Aqsa, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku, jadikanlah keluargaku generasi yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Itu doanya. Kalau mau lebih keren lagi, yang penting apa? Yang penting doakan. Doa itu gratis tapi ampuh. Silahul mu'min, senjata orang beriman. Doakan mereka. Yang kedua apa? Informasi. Informasi ini, ya Allah, seberapa banyak dari kita di sini yang faham apa itu Great Return March? Siapa yang tahu dari kita bahwa 3 hari yang lalu ada seorang bocah Palestina usia 14 tahun dadanya tertembus peluru Israel saat sedang ikut aksi damai di perbatasan timur Gaza. Namanya Yusuf Ad-Daya, 14 tahun, datang tanpa pelindung badan, tanpa senjata, ingin ikut aksi damai, protes, ditembak dengan semena-mena, dengan kejam. 41 warga lainnya terluka. Berapa banyak dari kita yang tahu masalah ini? Informasi ini penting, karena Palestina selain sedang dijajah oleh Israel secara fisik, tapi juga sedang dijajah secara masif dalam bidang informasi. Saya beberapa waktu lalu membuat postingan di Instagram 10 years challenge tantangan 10 tahun. Itu benar itu. Tahun 2009 itu kalau kita cek, saya terakhir itu tahun 2016 itu ketika saya mau wawancara kan, saya cek tuh Palestina lewat Google, itu masih kelihatan tuh 2016. Kalau kita klik Palestina itu masih ada di Google Map Palestina. Tapi kalau tahun kemarin 2019 nih, awal 2019, ketika kita cek Palestina, yang keluar tuh Israel. Wah, edan banget ini sih. Tapi alhamdulillah setelah saya buat postingannya kan itu cepat viral tuh. Itu kalau saya cek lagi 2 kali, terakhir saya cek di Teras Dakwah. Sekarang mereka apa? Mereka hapus itu. Enggak ada Palestina, enggak ada Israel. Iya, antum boleh cek ini, pulang dari sini ya. Klik Google Palestina di Google, lihat Google Map. Itu mereka tidak lagi mencantumkan Israel, tidak juga Palestina. Jadi mereka buat netral. No. Subhanallah. Ini bagian dari jihad kita, jihad informasi. Informasi. Jangan sampai kita biarkan isu Palestina tenggelam. Ini yang layak viral. Hari ini kita sangat prihatin. Orang ngegerbek rumah kok viral gitu loh. Ya. Gerbek tuh. Israel baru bisa viral. Jangan sampai kita sekarang sudah tidak lagi sensitif. Mendengar warga Palestina meninggal, biasa itu mah. Nauzubillah. Mereka itu saudara kita, adik-adik kita. Mereka sedang memperjuangkan kehormatan kita. Kemuliaan kita sedang diperjuangkan oleh mereka. Anak-anak muda yang suka nongkrong lah, silakan nongkrong. Tapi apa gosipnya Palestina? Bro, gimana kabar Palestina, bro? Wah, ya Allah, kemarin itu ada delegasi Indonesia masuk ke Palestina misalnya, gitu kan. Yang akhwat juga, yang doyan gosip lah silakan. Tapi Palestina yang digosipin. Ayah, ibu, edukasi anak-anaknya di rumah. Nak, pahami nak ya, teman-teman kalian di Palestina sedang dijajah. Kamu harus menjadi bagian yang akan membebaskan mereka. Karena hari ini media sedang dikuasai oleh Yahudi.
Kita semua paham ini. Dan mereka secara masif mereka itu berusaha untuk mendistorsi sejarah. Jadi jangan kaget kalau beberapa tahun ke depan misalnya, kalau Zionis belum hilang tahun 2022, jangan kaget kalau adik-adik kita itu ntar ngobrol, "Lu Kak, mah Palestina kok jahat banget sih? Orang Israel juga mau berdamai, two state solution, dua negara berdamai berdampingan, orang Palestina kejam banget, maunya perang aja." Bisa jadi ini terjadi. Karena apa? Informasi yang salah mereka tangkap, doktrin dari mereka. Makanya itu yang punya akun media sosial, ya yang punya kemampuan IT, jihad informasi penting. Jangan ngeliat postingan Palestina di scroll, nggak penting. Naudzubillah. Kita jangan ikut-ikutan masyarakat mainstream hari ini. Ketika Paris dibom, pray for Paris. Ketika Spanyol dibom, pray for Spain misalnya. Salah, main bola jatuh ke laut, pray for Salah. Ketika Palestina meninggal, syahid, tenang, membisu. Ada apa ini? Tanya diri kita. Tolong informasi ini sebarkan. Kepoin Palestina setiap hari. Pelajari apa itu Palestina, sejarahnya. Kita harus kaya dengan mereka, kaya dengan pengetahuan tentang mereka. Setelah kita paham, sebarkan. Jadi kan itu tren. Ngumpul, nongkrong, buka temanya. Palestina yuk, ngobrol Palestina. Cek, googling, informasi. Jangan biarkan isu Palestina itu tenggelam dan hilang. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang kedua. Yang ketiga apa? Donasi. Ujung-ujungnya duit. Ya, benar. Kenapa? Di antara tumpukan harta kita itu ada hak mereka. Kita tadi saya sudah sampaikan tentang Muhammad Thohir Ali, miliarder Palestina yang mendonasikan seluruh tabungannya untuk Indonesia. Enggak setengah, enggak seperapat, enggak 10%. Seluruh tabungan masa depannya itu dia serahkan untuk Indonesia. Kita kadang ketika sudah bicara donasi, masih ingat kan challenge Nabi SAW yang tadi saya sampaikan? Datang sana, sholat ke sana. Kalau tidak mampu, kirim minyaknya, zait. Agar apa? Lentara-lentara di Al-Quds masih bisa hidup. Kita tidak perlu ngirim minyak, ya itu terlalu saklek namanya. Kirim minyak sana nggak perlu. Itu hanya analogi. Kirim donasi hari ini. Jadi kalau ada tim yayasan LSM yang peduli sama Palestina itu menyodorkan kotak donasi, itu jangan berpikir aduh donasi lagi. Enggak. Alhamdulillah ya Allah, ya Rasulullah, saksikanlah. Hari ini saya telah melakukan apa yang kau tantang. Alhamdulillah saya dimudahkan untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina. Karena enggak setiap hari kayak seperti ini. Maksimalin, bismillah. Enggak setiap hari enggak. Dan kita yakin ya, kita sudah mengimani. Saya tanya kalian, kalau kita bersedekah, uang kita ngurang atau nambah? Kalau kita berinfak untuk Palestina, harta kita berkurang atau bertambah? Iman itu adalah lafal di mulut, yakin di hati, dan tunjukkan dengan perbuatan. Ya Allah, saya punya 4.000, pasti nambah. Seperti menanam benih yang melahirkan 7 cabang. Setiap cabang ada 100 benih, 700, dan Allah melipat gandakan pahala. Dan ingat, setiap perak, setiap rupiah yang kita donasikan untuk mereka itu akan jadi saksi besok di hadapan Allah Ta'ala. Kita sudah berbuat, kita sudah bergerak untuk mereka. Karena jihad bil amwal itu lebih utama dari jihad bil anfus. Antum harus paham itu. Itulah kenapa Allah Ta'ala senantiasa mendahulukan bil amwal baru bil anfus. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad bil amwal itu lebih utama dari jihad bil anfus. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan perbendaharaan kebutuhan orang-orang yang sedang berperang, maka dia telah dicatat sebagai diberikan pahala orang yang berperang itu. Besar hikmahnya dan keutamaannya. Jangan pernah kita berpikir 2 kali. Saya masih mahasiswa nggak punya uang, saya masih anak sekolah nggak punya uang, bagaimana mau donasi? Nggak ada alasan. Ketuk ke rumah bibi kalian, ketuk ke rumah paman kalian. Om, Bi, donasi Palestina.
biarkanlah kita yang mengemis untuk mereka, tapi jangan sampai mereka mengemis kepada kita. Biar kita yang malu meminta uang, tapi jangan mereka yang menggadaikan kemaluan mereka dan minta kepada kita. Tolong, jangan biarkan mereka mengemis, jangan tunggu mereka meminta. Buktikan 3 hal ini: doa, informasi, dan donasi. Sekarang nih, timnya udah siap ya? Tim donasi segera berkeliling. Yang ikhwan mana ya ikhwan? Mana ya ikhwan? Teman-teman siapkan donasi terbaik. Hari ini donasinya akan diserahkan untuk perjuangan umat Islam di Palestina insyaallah.